Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Adrian Putra Siite. Saya akan membawakan 4 materi. Materi pertama tentang riba, materi kedua tentang kart, materi ketiga tentang RAN, dan materi keempat tentang Arya. Baik, saya akan membawakan materi pertama, yaitu tentang riba. Apa sih riba itu? Sebagian kecil orang mengatakan riba itu adalah bunga atau kelebihan. Ada juga yang mengatakan ketika kita terlambat membayar hutang, maka kita akan diberikan tambahan atau bunga. Bisa saja itu benar. Baik, saya akan membawakan penjelasan tentang riba. Penjelasan tentang riba secara etimologi dan secara istilah. Secara etimologi, riba yaitu rapuan, yarbu, rapuan yang berarti az-zayada, yang biasa kita katakan tambahan. Ada juga al-fadli atau kelebihan. Riba, dasar hukumnya ada di Al-Baqarah ayat 275, 276 sampai 278 dan surah An-Nisa yaitu ayat ke-29. Sedangkan secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas ataupun kuantitasnya. Baik, saya akan lanjut dengan materi kedua, yaitu kart. Kart, apa sih kart itu? Lagi-lagi kita berpikir, apa kart itu? Kart itu biasa disebut dengan hutang. Nah, bagi kalian yang sering berhutang, maka pelajari ini baik-baik, ya. Karena hutang itu harus dibayar, tidak perlu dengan bunga, melainkan dengan nominal yang kalian pinjam. Baik, saya akan membacakan pengertian kart. Kart, al-kart atau utang, berasal dari kata karada, yakridu. Kardan secara bahasa Arab atau bahasa aslinya adalah al-kat'u, potongan atau terputus. Secara istilah, ia harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada ketika ia mampu. Baik, kata yang timbul tadi adalah ketika ia mampu. Ia mampu ini karena dia sudah punya uang. Misalnya saya punya uang, bro, saya punya uang nih ya bro, nanti saya utang dulu. Ketika saya sudah punya uang lagi, saya akan kembalikan dengan nominal yang sama. Itu adalah arti kata dari ia mampu atau sudah punya uang untuk dikembalikan. Baik, lanjut. Pengertian lain juga dari utang piutang atau kart adalah harta yang diberikan oleh mukrid, pemberi utang, kepada muktarib atau orang yang berhutang untuk dikembalikan kepadanya, sama dengan yang diberikan pada saat muktarib mampu membalikannya, yaitu nominal yang sama dikembalikan ketika si pemberi hutang kasih, dan yang berhutang harus mengembalikan hutang tersebut dengan nominal yang sama. Al-qard pada dasarnya pemberian pinjaman dalam maksud menolong. Saya menolong dia, maka saya berikan dia hutang. Saya tidak memungut lebih dari itu dia. Dan juga pembahasan ini ada namanya rukun dan syarat. Sebelum itu, dasar hukum dari kart ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 245 dan juga ada pada ayat 280 dan 282. Hadis juga ada pada hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, saya akan membacakan syarat dan rukun. Pertama saya akan membacakan syarat. Syarat pertama yaitu adanya para pihak. Mohon maaf ya guys. Adanya para pihak, harus ada kedua belah pihak, yaitu yang berhutang dan yang memberi hutang. Kedua, harus tertulis. Ketiga, dibacakan oleh yang berhutang. Nah, di sini ketika sudah tertulis, maka harus dibacakan oleh yang berhutang. Kalau boleh guys, harus direkam ya, biar ada bukti valid agar uang kita yang dipinjam, yang dikasih hutang itu kembali dengan selamat. Baik, lanjut. Jika berhutang tidak cakap, maksudnya tidak cakap dalam berbicara atau membaca, maka dibacakan oleh wali. Ketika ada wali,
itu harus membantu yang tidak cakap dalam berbicara atau dalam membaca. Kelima, adanya saksi dua laki-laki. Apabila atau ada satu atau cuma satu laki-laki, maka harus ada satu perempuan. Jadi 2. 6. Adanya jumlah utang yang pasti. Jumlah utang yang pasti ini semisalnya ya, saya pinjam uang ke si A, terus dengan nominal 4.500.000, tapi dalam catatan tersebut tertulis 4 juta lebih. Tidak ada ketentuan dalam hutang tersebut, maka harus ada kepastian berapakah nominal tersebut, berapakah hutang tersebut. Lanjut nomor 7, adanya jangka waktu pembayaran. Ketika kita berhutang, kita harus ada jangka waktu, guys. Jadi kita harus ada jangka waktu, berapa lamakah kita dalam membayar hutang tersebut, berapa lamakah kita dalam mengganti uang tersebut. Nah, itu harus ada jangka waktu dan dibuat di dalam tulisan, yaitu poin kedua tadi harus tertulis. Yang ke-8, adanya barang tanggungan atau jaminan. Diberikan jaminan untuk berhutang agar kita percaya. Baik, saya akan lanjut ke rukun. Baik, rukun itu dibagi 3, yaitu pertama akid, kedua makut, 3 sigat. Untuk akid baik mukrid maupun disyaratkan harus yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki aliyatul ada. Oleh karena itu al-qard tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Anak yang masih di bawah umur ini anak-anak yang masih belum paham akan baik, mana yang baik dan mana yang benar. Oke? Baik, Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk mukrid antara lain alia atau kecakapan untuk melakukan tabarruj. Mukhtar memiliki pilihan, sedangkan untuk muktarid harus memiliki alia atau kecakapan untuk melakukan muamalah. Yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali yang menjadi objek akad. Mohon maaf tadi ada gangguan, yaitu pertama di sini banyak motor lewat. Yang kedua juga ada anak-anak kecil. Mohon maaf ya. Baik, berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang maupun kimiat, barang-barang yang tidak ada persamaan di pasaran seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung. Lanjut ke C, yaitu sigat. Sigat ijab dan kabul. Sigat ijab bisa dengan menggunakan lafal qard, utang atau pinjaman, itu lafal, dan salaf, utang, atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Penggunaan kata milik yang dimaksudkan bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Jadi ada ijab dan kabul, berarti ada akad dong di situ. Terima kasih. Untuk materi card ini walaupun tidak banyak, ya adalah ilmu yang kita bawa. Dari card ini saya dapat pembelajaran, yaitu bahwa ketika kita berhutang, kita harus bayar dengan nominal yang sama. Dan ketika kita berhutang, kita harus bayar sesuai dengan tanggal dan waktu yang sama, yang sudah ditentukan dan sudah disepakati di dalam ijab dan kabul, yang sudah tertulis, yang kalian buat itu ada di syarat. Dan baik, untuk materi ketiga yaitu ran, gadai. Pengertian ran, aran gadai menurut bahasa berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Secara etimologi, ran berarti tetap dan nama.
yakni tetap akan berarti pengekangan dan keharusan, sedangkan menurut terminologi ran artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai persyaratan dari barang tersebut. Baik, saya lanjut dengan rukun dan syarat gadai. Rukun gadai, ran, fikih muamalah dalam hal transaksi gadai mempunyai persyaratan rukun dan syarat sah. Rukunnya satu adalah akid, orang yang berakal. Tidak mungkin ada orang yang tidak berakal menggadai sesuatu, atau orang gila yang menggadai barang sesuatu. Akad adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu satu, rahin, orang yang menggadai barangnya. Murtahin, orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima gadai. Mohon maaf tadi saya menyebut akad, tapi akid ya. Hal dimaksud didasari oleh sigat, yaitu ucapan berupa ijab kabul. Ketika sudah orang bilang saya terima dan dia menerima, ketika ada lafaz yang dikeluarkan, maka itu sudah terjadi sigat atau ijab kabul. Marhun, barang yang digadaikan. Marhun bi dain, atau utang yang dikarenanya diadakan akad ran. Untuk syaratnya, syarat gadai yaitu sigat. Sigat adalah syarat yang tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Contohnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang 1 bulan tenggang waktunya, kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka diperbolehkan. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum bahwa pihak rahin dan makrun cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan akil balik, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang mumais, yang sudah dapat membedakan baik dan buruk, maka ia bisa melakukan akad ran dengan syarat telah mendapat persetujuan dari walinya. Jadi di sini ada beberapa para ulama yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui, yaitu salah satu Hanafi dengan anak kecil yang mumais, itu dia menyetujui apabila anak itu sudah mumais, tidak perlu menunggu akil atau wali. Utang mahrum bi mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah. Barang tersebut dapat dihutang jumlahnya. Mahrun adalah harta yang dipegang oleh murtahin, penerima gadai atau wakilnya sebagai jaminan hutang tersebut. Baik, itulah beberapa dari ran, pengertian ran, dan mohon maaf apabila ada kurangnya dalam pengertian tersebut, karena saya hanya mengatakan atau mencari pengertian. Menyampaikan. Mohon maaf, saya hanya menyampaikan dasar-dasarnya saja. Dan apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Baik, kita akan lanjut dengan materi keempat, yaitu materi Arya. Terima kasih. Baik, saya lanjut dengan materi keempat, yaitu pengertian Arya atau pinjam meminjam. Pengertian pinjam meminjam atau Arya ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengembalikan manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap atau utuh dan tidak rusak zatnya. Pinjam meminjam menurut ahli fikih adalah transaksi antar dua orang atau dua pihak. Misalnya orang menyerahkan barangnya kepada orang lain secara sah atau secara sukarela, dan barang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa. Jadi ketika ada orang yang meminjam barang, terus misalnya dia pinjamkan kalkulator, dia pinjam, dia mencari manfaat dalam kalkulator ini, atau
bisanya susu atau apapun itu yang memiliki manfaat yang baik bagi manusia, dan ketika saya pinjamkan ke mereka atau ke dia, terus dia kembalikan dengan barang yang utuh atau zat yang utuh atau masih dengan bentuk yang sama. Baik, saya lanjut dengan syarat sah dan penjelasan lainnya juga. Pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan arya yang artinya adalah meminjam. Menurut secara istilah syariat Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Dasar hukumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Maidah ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 245. Untuk syarat dan rukunnya saya akan paparkan setelah jeda berikut. Rukun dan syarat ijab dan kabul. Akad mu'ir, orang yang memberikan pinjaman dengan syarat inisiatif sendiri, dianggap sah amal baiknya memiliki manfaat barang yang dipinjamkan. Musta'ir, orang yang meminjamkan pinjaman, syarat telah ditentukan bebas dalam mengalokasikan harta benda. 3. Mu'ar, barang yang dipinjamkan dengan syarat manfaat sesuai dengan benda tersebut. Musta'ir dapat mengambil kemanfaatan. Mu'ar manfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh. Untuk lanjutan yang tadi, yaitu balik, kita harus balik. Tapi ulama Hanafiyah tidak memaksakan balik sebagai syarat arya, syarat utama arya, melainkan mumais, anak yang berusia masih 7 tahun tapi sudah bisa membedakan mana baik dan mana benar. Berakal, tidak sah bagi orang yang gila dalam melakukan pinjaman atau saling meminjam. Terus tidak majur, orang yang meminjamkan harus pemilih yang akan dipinjamkan. Syarat yang meminjam, orang yang meminjam harus jelas orangnya, karena jika tidak jelas maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kita pinjamkan mobil terus yang peminjam ini tidak jelas orangnya, tiba-tiba hilang orangnya. Yang kedua, orang yang meminjam harus memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Dan untuk syarat barang yang dipinjam itu barang tersebut bisa diambil manfaatnya baik sekarang maupun nanti. Ada manfaat untuk sekarang dan nanti. Manfaat murni yang bukan benda. Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam harus berupa barang mubah, harus utuh dalam pengembaliannya. Itu yang sekarang yang terakhir adalah hukum dan syarat yang terakhir adalah sigat, suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan, seperti ungkapan ketika saya ingin meminjam barang dengan lafaz yang terungkap itu sudah sigat atau sudah menunjukkan adanya izin. Ya, mohon maaf jika apabila ada kata yang salah, ada kata-kata yang terulang-ulang, ada kata-kata yang tidak teratur. Mohon maaf, saya juga masih dalam proses pembelajaran. Mungkin inilah beberapa penjelasan dari saya untuk keempat materi tersebut. Mohon maaf apabila ada yang kurang, dan jika ada yang masih kurang mengerti bisa di komentar, nanti saya akan menjawab komentarnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.